Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sungging Penilai Chandra Asmara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep SIA Expenditure Cycle mengenai jasa cuci sepatu. Nah, kita awali dengan pengertian SIA. Apa sih itu SIA? SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Setelah itu kita lanjut ke pengertian expenditure cycle. Expenditure cycle atau siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengendalian intern. Yang pertama ada pemisahan fungsi. Di sini ada supplier, kasir, fungsi akuntansi, fungsi keuangan, dan fungsi pembelian. Yang kedua yaitu SDM. Di sini ada manajer pembelian, manajer akuntansi, dan manajer keuangan. Lanjut yang ketiga yaitu transaksi. Nah, transaksi dalam pembelian bahan baku melibatkan fungsi pembelian, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Terus yang keempat ada otorisasi. Pada proses pembelian bahan baku perlu adanya otorisasi agar bisa memudahkan proses pembeliannya dan aman untuk meminimalisir kekeliruan. Selanjutnya yang kelima ada pencatatan. Nah, di sini semua kejadian keluar masuknya transaksi harus dilakukan pencatatan. Lanjut yang keenam yaitu pembandingan. Untuk bahan baku tidak mungkin memakai satu produk saja. Pastinya perusahaan memakai banyak produk dikarenakan sepatu memiliki jenis yang berbeda-beda. Disitulah adanya perbedaan harga bahan baku yang satu dengan yang lain. Selain itu, harga di tahun ini dengan tahun sesudah atau sebelumnya pasti berbeda. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran kas atau pembelian bahan baku. Nah, untuk prosedurnya yaitu yang pertama bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran atau bagian kasir, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Terus yang kedua, bagian kasir menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian kasir membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer keuangan menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer keuangan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian keuangan. Selanjutnya yang nomor 4, bagian keuangan menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Terus yang nomor 5, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Selanjutnya nomor 6, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip.
Nomor 7, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan bagian kedua disimpan sebagai arsip. Terus yang terakhir, nomor 8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer keuangan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya ke formulir dokumen. Nah, apa saja sih dokumen-dokumen yang terkait pada pembelian bahan baku? Nah, yang pertama ada dokumen slip pemesanan bahan baku. Yang kedua ada kartu persediaan bahan baku. Terus ada nota pembelian, dokumen pembelian, dan yang terakhir ada dokumen keuangan. Selanjutnya yang terakhir ada flowchart. Nah, dalam flowchart sendiri ini terdiri dari supplier, bagian pembayaran, manajer keuangan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Mungkin flowchartnya ini terlalu kekecilan, bisa diperbesar dulu. Nah, diawali dari supplier. Supplier membuat faktur rangkap 2, lalu dikirim ke bagian pembayaran. Lalu bagian pembayaran membuat SPPK sebanyak 2 rangkap. Lalu SPPK pertama dikirim ke manajer keuangan untuk divalidasi. Lalu setelah divalidasi, SPPK yang sudah divalidasi dikirim ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat BKK sebanyak 3 lembar, lalu dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai arsip. Dan lembar BKK yang pertama dikirim ke bagian pembayaran beserta dengan uang. Lalu bagian pembayaran melakukan proses pembayaran kepada supplier. Lalu supplier membuat SPP sebanyak 2 lembar. Setelah itu SPP lembar pertama dikirim ke bagian pembayaran. Bagian pembayaran membuat LP sebanyak 2 lembar. Lalu dikirimkan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi ini membuat LPK sebanyak 2 lembar. Lalu lembar pertama dikirimkan ke bagian manajer keuangan. Nah, setelah itu selesai. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.